Selamat malam, saya Jenti Supiana dari kelas MJ106. Ingin presentasi mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi implementasi sistem akuntansi dan keuangan serta sistem komputer pada manufaktur. Implementasi sistem akuntansi dan keuangan serta penerapan sistem komputer dalam manufaktur merupakan langkah strategis yang mendukung efisiensi dan transparansi. Dalam presentasi ini, kita akan membahas bentuk nyata dari implementasi sistem ini dalam pemerintahan dan industri manufaktur, serta bagaimana teknologi digital memainkan peran kunci dalam proses ini. Sistem akuntansi pemerintahan. Satu, prosedur akuntansi. Prosedur akuntansi pemerintahan mencakup analisis transaksi hingga pelaporan keuangan dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAP menjadi patokan dalam merancang sistem akuntansi pemerintah menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dalam penerapan SAP, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan SAP berbasis KAS menuju aktual dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Prinsip Good Government Governance. Satu, keadilan. Keadilan dalam sistem akuntansi pemerintahan mencerminkan proses yang adil dalam pengelolaan keuangan. Dua, transparansi. Transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa informasi keuangan dapat diakses dan dipahami oleh publik. Akuntabilitas dan tanggung jawab. Akuntabilitas dan tanggung jawab menjamin bahwa laporan keuangan susun dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Reformasi akuntansi sektor publik. Satu, reformasi akuntansi. Reformasi akuntansi sektor publik merupakan langkah penting dalam rangkaian reformasi pemerintahan yang lebih luas. Dua, paradigma baru. Introduksi paradigma baru dalam akuntansi sektor publik seperti akuntabilitas publik dan konsep value for money. Tiga, akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual memainkan peranan penting dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Kelebihan sistem akuntansi keuangan di pemerintahan yaitu satu, transparansi dan akuntabilitas. Sistem akuntansi keuangan yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dua, pengendalian pengeluaran. Dengan menerapkan prosedur akuntansi yang ketat, pemerintah dapat memantau dan mengendalikan pengeluaran agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Tiga, basis untuk pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang tercatat dengan baik memberikan dasar yang kuat bagi pembuat keputusan di pemerintahan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait alokasi sumber daya dan kebijakan fiskal. Kekurangan akuntansi dalam sistem pemerintahan yaitu satu, kompleksitas. Sistem di pemerintahan seringkali sangat kompleks karena berbagai undang-undang, regulasi, dan kebijakan yang harus dipatuhi. Hal ini dapat menyulitkan proses dan memerlukan sumber daya yang besar. Dua, keterlambatan pelaporan. Proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan publik seringkali memakan waktu yang lama, yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian informasi keuangan kepada pemangku kepentingan. Tiga, pengeluaran yang tinggi. Menerapkan sistem akuntansi keuangan yang efektif dan mematuhi standar yang ditetapkan, kali memerlukan investasi yang besar dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan pelatihan. Konsep digital factory dalam manufaktur, desain dan perencanaan. Digital factory digunakan untuk mendesain, merencanakan, dan mengevaluasi proses manufaktur secara virtual. Penghematan waktu dan tenaga. Implementasi digital factory dapat menghemat waktu dan tenaga dalam pengembangan produk
dan perencanaan produksi. Integrasi teknologi informasi. Integrasi dengan komputer dan teknologi informasi memungkinkan simulasi yang akurat dari elemen-elemen dalam pabrik. Kelebihan dan manfaat digital factory. Digital factory membantu mempercepat proses inovasi, khususnya dalam sistem produksi dan pengembangan produk. Meningkatkan kecepatan produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berubah. Integrasi data dan produk, proses produksi, dan informasi pabrik, memastikan kesediaan data yang dibutuhkan. Prasyarat implementasi digital factory. Model 3 dimensi lebih efektif dibandingkan model 2 dimensi. Mencakup seluruh informasi sistem. Penghematan biaya. Simulasi 3 dimensi mengurangi kebutuhan pengerjaan ulang dan menghemat biaya. Informasi lengkap. Digital factory mencakup informasi bangunan produk dan bekerja memudahkan pengelolaan. Kekurangan digital factory. 1. Biaya implementasi tinggi. Implementasi infrastruktur teknologi digital yang diperlukan untuk mendirikan digital factory bisa sangat mahal. 2. Ketergantungan pada teknologi. Digital factory sangat bergantung pada teknologi dan jika terjadi kegagalan sistem atau gangguan teknis lainnya, produk bisa terganggu atau bahkan berhenti sepenuhnya. 3. Keselamatan data. Ancaman keamanan cyber seperti peretasan dan serangan malware bisa mengakibatkan kebocoran data sensitif dan bahkan sabotase produk. Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan.